Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Krispa, saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan meringkas bab 5, yaitu tentang Desain User Expression, mata kuliah Ekonomi Marketing. Desain User Expression adalah konsep web yang sulit untuk didefinisikan secara khusus, karena seringkali kasus Anda akan tahu ketika Anda melihatnya. Situs web yang baku harus andal, fungsional, dan nyaman, tetapi situs web user expression dikatakan hebat bila situs web user expression tersebut menyenangkan untuk digunakan dan mempunyai pengalaman yang layak untuk dibagi. Dalam prakteknya, user expression untuk situs web, perusahaan, audiens, atau konteks tertentu dapat berbeda, tetapi prinsipnya tetap sama, memberikan pengalaman hebat kepada pengguna dan mempermudah mereka untuk mengonversi ke tujuan yang Anda inginkan. User expression merupakan langkah dasar pertama dari aset digital yang efektif. Selanjutnya, memahami desain user expression. User expression dapat didefinisikan sebagai semua pengalaman fisik, sensorik, emosional, dan mental yang dimiliki seseorang ketika berinteraksi dengan alat digital. Bidang user expression penuh dengan jargon yang kedengaran mirip, jadi ini merupakan paduan singkat tentang istilah-istilah yang harus Anda ketahui. User expression atau UE adalah kepuasan keseluruhan yang didapat pengguna dari berinteraksi dengan produk atau alat digital. Manfaat user expression. Ada beberapa manfaat nyata untuk menerapkan desain user expression ke strategi pemasaran digital. Good user expression adalah cara terbaik untuk membedakan diri Anda di pasar dan memberi Anda keunggulan kompetitif. Jika titik sentuh online Anda mudah, menyenangkan, intuitif, dan mengagumkan untuk digunakan, pelanggan Anda tidak akan punya alasan untuk mencari di tempat lain. Yang pertama, desain yang berpusat pada pengguna. Desain pengalaman pengguna, prinsip-prinsip inti dari desain user expression. Tentu saja banyak pengguna mungkin tidak tahu persis apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Adalah tugas praktisi user expression untuk menemukan ini melalui penelitian dan menafsirkan sebaik mungkin. Ingat kutipan terkenal Henry Ford di sini, jika saya bertanya kepada orang apa yang mereka inginkan, mereka akan mengatakan kuda yang terlebih cepat. Meski ini mungkin tampak seperti poin yang paling jelas, mengejutkan betapa seringnya pengguna dilupakan dalam user expression. Kedua, kebergunaan dan konvensi. Kebergunaan adalah bagaimana membuat aset digital yang kami bangun menjadi mudah dan intuitif untuk digunakan. Mengutip Stephen Krug, jangan membuat pengguna Anda berpikir, tetapi mereka seharusnya melakukannya. Bruce 1997 sampai 2013. Salah satu aspek yang paling penting dari kebergunaan harus tetap bersandar pada konversi standar yang berisi aturan umum atau cara menampilkan atau menyusunkan hal-hal di web. 3. Kesederhanaan. Dalam proyek user expression, opsi yang lebih sederhana hampir selalu lebih baik, lebih ramah pengguna. Meskipun layanan atau produk Anda mungkin rumit, itu tidak berarti portal web Anda harus berhadapan dengan pelanggan. Faktanya, penting untuk diingat bahwa sebagian besar pelanggan hanya menginginkan informasi paling mendasar dari Anda, seperti apa ini dan bagaimana cara kerjanya. 4. Kredibilitas. Kredibilitas berarti bagaimana sesuatu dapat dipercaya dan sah terlihat dan merupakan pertimbangan besar dari pengguna web ketika memutuskan untuk menggunakan situs web Anda atau tidak. Berikut adalah beberapa isyarat yang digunakan pengunjung untuk menentukan kredibilitas situs web. Terlihat apakah
lihat profesional dan cantik. Nomor telepon dan alamat yang menonjol di mana mereka mudah cari ini meyakinkan pengunjung bahwa Anda orang sungguhan di belakang situs web dan mereka mudah dijangkau. Selanjutnya, informatif dan pribadi tentang kami. Pelanggan Anda ingin melihat inner perubahan dan sangat tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang hot kepala. Pertimbangkan untuk menyertakan gambar karya dan profil untuk menambah kepribadian ke situs. 5. Mobile user expression. Ponsel tidak boleh menjadi renungan. Di user expression atau upaya digital lainnya harus diprioritaskan dalam strategi, desain, dan implementasi. Gerakan Mobile First mendukung gagasan ini dan bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna seluler terlebih dahulu dan kemudian menyesuaikannya untuk web alih-alih sebaliknya. Merancang cara ini memiliki banyak keuntungan, karena prinsip-prinsip user expression seluler yang baik berfungsi dengan baik di situs penuh. Desain sederhana, antarmuka linear, dan tombol dan fitur yang jelas mobil. Pertama juga memfokuskan Anda untuk memutuskan konten mana yang paling penting. 5.1 Perangkat seluler. Salah satu tantangan terbesar bagi ponsel user expression dan memang setiap usaha yang melibatkan seluler, Anda banyaknya kategori dan model perangkat yang berbeda yang tersedia. Satu perkiraan menempatkan jumlah model handset ponsel di lebih dari 6.300 menjalankan lebih dari 20 sistem operasi yang berbeda. Keme Mobile 2011 secara umum adalah 5 kategori utama yang dapat dimasukkan ke dalam perangkat seluler. 5.2 Penggunaan seluler. Penggunaan seluler dapat berbeda dari penggunaan desktop. Ada perbedaan yang sedang berlangsung tentang apakah konteks penggunaan ponsel, misalnya duduk di sofa versus bergegas ke pertemuan, mengaruhi cara mereka menggunakan perangkat mereka. Tidak ada cara definitif untuk mendefinisikan konteks seluler. Semua tergantung pada aset penggunaan, merek, dan web, tetapi penting untuk diingat bahwa Anda perlu mempertimbangkan konteks pengguna. Apapun itu, kami akan melihat cara-cara melibatkan pengguna seluler dalam bab pemasaran seluler nanti di buku ini, tetapi untuk saat ini penting untuk memahami beberapa cara di mana perilaku mereka dapat berbeda dari pengguna desktop standar. 5.3 Keterbatasan ponsel. Meski Anda banyak manfaat untuk seluler, ada juga tantangan yang perlu diatasi oleh praktisi user expression. Layar kecil, bahkan smartphone terbesar adalah layar berkali-kali lebih kecil dari laptop standar, dan tabel berada di antara keduanya. Ini cukup sederhana berarti bahwa pengguna memiliki jauh lebih kecil jendela yang akan digunakan untuk memahami situs web, sehingga sulit untuk mendapatkan kesan keseluruhan tentang di mana segala sesuatu berada atau apa yang penting. 5.4 Prinsip-prinsip user expression seluler universal. Seperti yang akan dibahas dalam bab pengembangan dan desain web, ada 3 pendekatan utama untuk membuat konten yang dapat diakses seluler. Yang pertama, situs web seluler disebut situs MOBI. 2. Aplikasi asli dan web disebut aplikasi. 3. Situs web responsif, situs web yang beradaptasi dengan perangkat. 5.6 Paduan langkah demi langkah untuk desain user expression. Proses desain UX terjadi sebelum, selama, dan setelah situs web sedang dibangun. Ikatan ini sangat erat dengan strategi dan penelitian, pengembangan dan desain web, SEO, strategi dan perbuatan konten, dan optimisasi konversi nanti. 6.1 Melakukan penelitian dan penemuan. Langkah pertama melibatkan melakukan penelitian
terperinci tentang bisnis, pengguna, dan teknologi yang terlibat. Ini mencakup sepenuhnya dalam bab riset pasar yang mencakup riset pengguna. Melakukan hal ini membuat praktis si user evaluation atau persis apa yang perlu mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan audien. Ini akan menghasilkan banyak data yang perlu disaring dan diatur. 6.2. Buat struktur dasar situs. Struktur informasi IA adalah tentang pengelolaan informasi, mengambil banyak data, mentah dan menerapkan alat dan teknik agar dapat dikelola dan digunakan. Tujuan dari ini adalah untuk membuat komunikasi dan pemahaman lebih mudah dengan menempatkan informasi ke dalam struktur yang logis, jelas dan akrab. Arsitektur informasi suatu situs sangat penting untuk kegunaan. Kategori dan halaman harus mengalir dari luas ke sempit. Struktur yang dirancang secara intuitif akan memadu pengguna ke sasaran situs. Selanjutnya 6.3. Menganalisis konten. Jika Anda bekerja pada situs web yang sudah ada, itu akan diisi dengan berbagai konten. Dalam hal ini, Anda perlu melakukan audit konten yang merupakan pemeriksaan dan evaluasi materi yang ada. Jika situs web ini baru atau jika Anda berencana untuk menambah konten baru ke situs web yang ada, Anda perlu menyusun strategi konten. Ini Anda paket yang menguraikan konten apa yang dibutuhkan dan kapan serta bagaimana konten itu dibuat. Selanjutnya 6.5. Bangun navigasi. Navigasi harus memadu pengguna dengan mudah melalui semua halaman situs web. Ini bukan hanya tentang menu. 6.6. Buat tata letak. Halaman web dapat dipecah secara kasar menjadi 4 zona. Masing-masing dari ini biasanya berisi jenis elemen dan konten tertentu seperti header di bagian atas halaman digunakan untuk mengidentifikasi situs dan menyediakan alat dasar. Logo atau tanda pengenal, dalam kurung mungkin termasuk tagline merek, navigasi utama, fitur masuk, bilah pencarian, area konten sentral digunakan untuk menyajikan konten utama. 6.7. Merakit elemen-elemen lainnya. Setelah Anda mendefinisikan konten Anda dan meletakkan tata letak dasar setiap halaman, Anda perlu menambah semua elemen tambahan yang diperlukan situs web Anda. Ingat bahwa halaman tersebut seharusnya hanya berisi elemen-elemen yang mungkin diperlukan oleh pengguna untuk mendukungnya di tugas mereka. Selanjutnya 5.6.8. Tentukan desain visual. Positioning, pencarian akan menjadi titik awal utama untuk situs Anda, atau itu akan menjadi alat tambah yang berguna dalam kasus sebelumnya. Misalnya di situs e-commerce besar seperti Amazon, alat pencarian harus diposisikan secara terpusat dan jelas untuk mendorong pengguna untuk menggunakan ini sebagai alat navigasi utama. Dalam kasus terakhir, praktik terbaik menentukan bahwa itu harus di sudut kanan atas atau mudah diakses di sebar. 5.6.9. Melakukan pengujian. Pengujian pengguna berarti memberikan satu atau lebih pengguna akses ke situs web atau prototype dan mengamati bagaimana mereka perilaku ketika menggunakannya. Tujuan adalah untuk menemukan masalah dan mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan produk akhir. Tujuan pengujian penggunaan bukan untuk menghilangkan setiap potensi masalah pada situs web. Itu tidak mungkin, terutama jika ada pertimbangan beberapa subjektifnya hal ini. Tujuan adalah bekerja untuk menciptakan pengalaman terbaik bagi pengguna dengan terus meningkatkan dan mengoptimalkan. Mungkin sekian ringkasan bab 5 saya untuk mata kuliah ekonomi marketing. Sekian dan terima kasih.